Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah metode istinbat maknawiyah yaitu maqasidus syariah. Bagaimana dalam sebuah menentukan hukum terdapat beberapa tinjauan, yakni diantaranya ada tinjauan segi bahasa atau biasa kita sebut kaidah usuliyah. Kemudian juga ada yang bersifat maknawiyah. Ini yang sering diungkapkan sebagai maqasidus syariah. Presentasi ini disampaikan atau dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar usul fikih yang diampu oleh Bapak Kiai Haji Mahzumi SPDI. Pada presentasi kali ini kita akan membahas sebuah atau 5 kebutuhan bagi seorang faqih untuk mengetahui maqasidus syariah yang pada kesempatan kali ini presentasi ini disumberkan pada rujukan yang bersumber dari kitab Maqasidus Syariah Al-Islamiyah karyanya Syekh Thahir bin Ashur. Thahir bin Ashur dalam kitabnya Maqasidus Syariah ini menyebutkan 5 poin yang dibutuhkan oleh seorang faqih untuk mengetahui maqasidus syariah. Poin yang pertama yaitu untuk seorang faqih butuh untuk memahami nas syariat. Yang kedua, seorang faqih butuh untuk meneliti dalil kontradiktif. Yang ketiga, seorang faqih butuh atau mampu untuk mengiaskan hukum kontemporer. Yang keempat, butuh untuk memberikan fatwa untuk sebuah perbuatan atau realitas. Yang kelima, menerima segala semua hukum atau sebagian hukum yang tidak diketahui alasannya. Dan ini sebagai bentuk penghambaan. Poin pertama ini dapat dijelaskan sebagaimana bahwa memahami nas syariat itu menjadi sebuah kewajiban bagi seorang faqih, baik itu memahami nas syariat yang bersifat teks maupun yang bersifat konteks. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat tentang wudhu. Di dalamnya menjelaskan lafadz al-ghaid. Sebagaimana diketahui dalam bahasa atau dalam kamus, ghaid ini berartikan sebagai tempat yang rendah. Sedangkan dalam makna konteksnya atau makna penerapannya, ini digunakan sebagai makna setelah orang itu buang air besar. Jadi dalam penerapannya, ayat ini harus mampu dipahami oleh seorang faqih untuk bisa menggapai atau bisa mengetahui maksud daripada syariat itu sendiri. Poin yang kedua atau langkah yang kedua, Ibnu Ashur memberikan sebuah penjelasan tentang keharusan atau sebuah kebutuhan bagi seorang faqih, yakni untuk dapat meneliti dalil kontradiktif. Karena terkadang banyak beberapa dalil atau ada beberapa dalil yang memiliki redaksi sama, memiliki konteks yang sama, namun bisa saja dalam penggunaan penerapan hukumnya bisa berbeda. Nah, ini harus dikuasai atau dipahami oleh seorang faqih untuk dapat memahami maksud daripada syariah itu sendiri. Karena kalau seorang faqih tidak mengetahui mana dalil yang rajih, mana dalil yang marjuh, mana dalil yang nasikh, mana dalil yang mansukh, atau mungkin bisa jadi ada tawakuf, yakni bisa jadi digunakan metode al-jam'u wa taufiq di antara ta'arud dalilnya ini. Langkah yang ketiga yang dibutuhkan untuk mengetahui maqasidus syariah itu
yaitu mampu atau bisa mengkiaskan hukum kontemporer. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak sekali hukum-hukum yang mungkin tidak tersirat atau yang tidak tersurat dalam Al-Qur'an. Namun tidak mesti Al-Qur'an itu tidak mencakup, karena itu hal yang tidak mungkin. Karena Al-Qur'an ini bersifat sumul, bersifat menyeluruh, baik zaman maupun makan. Dalam poin ketiga ini, seorang fakih mampu membedakan antara makis alaih, jadi hukum asal atau benda asal yang menjadi patokan di dalam nas, kemudian harus mampu mengetahui mana itu hukmul makis alihnya, jadi hukum asalnya. Contoh misalkan dalam Al-Quran diharamkan yang namanya khomer. Yang jelas di Al-Quran itu innamal khomru, tidak ada jenis-jenis yang lain. Dan daripada jenis yang ini mampu dikiaskan kepada jenis-jenis yang akhir-akhir ini berkembang banyak. Nah, ini bisa disebut al-makis. Contohnya eksimer, terus tramadol, terus pil koplo dan semacamnya. Dan juga dalam makis ini mampu mengetahui ilat hukumnya gitu. Nah, ilat hukumnya ini pun bukan hanya di makisnya aja, tapi di makis alinya. Dari mengetahui ilat hukum di antara keduanya, seorang fakih mampu mengkiaskan hukum-hukum kontemporer itu. Dalam poin keempat ini, Ibnu Ashir berusaha menghantarkan seorang fakih itu untuk dapat memberikan sebuah jawaban hukum atau istilah sekarang ini fatwa untuk sebuah perbuatan atau sebuah realitas. Karena hal ini sangat dibutuhkan sebagai seorang fakih gitu. Dalam hal ini mungkin mujtahid atau mujtahid fatwa. Karena menjadi keniscayaan bagi seorang fakih untuk bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang tidak tersurat dalam nas dan mungkin tidak ada padanan untuk dikiaskan. Poin terakhir daripada 5 poin yang telah disebutkan menjadi poin yang menyadarkan kita bahwa manusia ini memiliki pemahaman atau pengetahuan yang sangat kecil. Karena di sini Ibnu Ashir berusaha menjelaskan bahwa seorang fakih itu harus wajib atau memiliki atau membutuhkan sebuah penerimaan, baik itu keseluruhan maupun sebagian ibadah yang mungkin tidak diketahui alasannya. Dan poin ini menjadi sebuah bentuk penghambaan bagi seorang fakih itu sendiri. Ya, ini untuk menyadarkan bahwa kita ini seorang makhluk yang tidak memiliki keilmuan kecuali atas pemberian Allah itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.